Halo semuanya, seperti biasa doa terbaik untuk kalian ya, selalu sehat dan semoga lancar dalam aktivitasnya, amin. Untuk kali ini kita akan dibawa ke sebuah kisah film yang bercerita tentang sebuah perjuangan hidup dari seorang wanita yang memiliki depresi, di mana ia selalu ingin mengakhiri hidupnya hingga pada suatu saat pesawat yang ditumpanginya jatuh di kawasan pegunungan bersalju dan ia pun terjebak di sana bersama dengan seorang pria. Hal itu juga yang menyebabkan mereka harus bertahan hidup dalam kerasnya medan pegunungan itu. Akankah mereka selamat dan bertahan? Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah mimpi buruk di pesawat yang sedang dialami oleh seorang wanita yang bernama Jen. Yang mana Jen ini merupakan salah satu pasien dari rumah sakit khusus bagi orang-orang yang mengalami depresi. Dan ini adalah Dr. M. Ia adalah salah satu mentor kejiwaan dari Jen di sana. Jen mengalami depresi yang bernama Post-Traumatic Stress Disorder, yang apabila kambuh di pikirannya hanya akan muncul keinginan untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Dan karena menurut rumah sakit kondisinya sudah membaik, ia pun diperbolehkan untuk pulang. Di waktu sebelumnya, saat di rumah sakit, Jen sekamar dengan Carrie yang juga mengalami depresi tipe bipolar. Carrie sangat tahu dengan karakter Jen, terutama pada saat ia berbohong. Ia tidak ingin Jen pergi dari sana karena ia tahu sebenarnya Jen belum sembuh total. Lanjut diceritakan Jen tampak di malam hari ia menyelinap masuk ke dalam apotik. Jen lalu mengambil beberapa macam obat-obatan di sana. Kemudian di esok hari, Jen terlihat berkumpul dengan teman-temannya. Mereka pun saling menceritakan masalah masing-masing. Di sana baru terungkap ternyata Jen lahir dari keluarga yang juga mengalami depresi. Mulai dari sang nenek dan ayahnya yang karena hal tersebut, mereka akhirnya melakukan bundir. Jen juga mengatakan bahwa ia sering membayangkan berada di sebuah pesawat dan saat semuanya tertidur, di toilet pesawat, di sanalah ia akan mengakhiri hidupnya. Sontak Dr. M segera menegur dan membuat kesadaran Jen kembali. Singkat cerita, setelah melakukan perpisahan, Jen pun berangkat menuju bandara. Dan benar saja, Jen memang belum sembuh total. Ia ternyata sudah merencanakan untuk mengakhiri hidupnya seperti yang pernah ia ceritakan. Lanjut ke scene berikutnya, tibalah Jen di bandara. Di sana ia bertemu dengan wanita dalam antrian yang menceritakan tentang rencana pernikahannya, dan wanita itu tampak sangat bahagia. Di sisi lain, ada juga penumpang bernama Paul yang sedang gagal lolos metal detektor. Ia lalu memberikan Jane lebih dahulu masuk dalam antrian pemeriksaan. Setelah itu, tiba-tiba telepon Jane berdering yang berasal dari rumah sakit. Dan entah kenapa hal itu membuat depresi Jane kambuh. Ia menduga pasti Carrie bercerita tentang keadaannya yang masih belum sembuh. Dengan terburu-buru, ia pun segera menuju toilet sambil berusaha untuk tenang. Dan benar saja, Dr. M mengkonfirmasi tentang laporan Carrie terkait kesembuhan Jen. Jen pun menampiknya dan segera menutup telepon tersebut karena alasan flight-nya akan segera berangkat. Tak lama berselang, ia kembali bertemu Paul di sana yang ternyata Jen salah masuk ke toilet pria. Mereka juga akhirnya dipertemukan kembali di ruang tunggu. Paul pun lalu berinisiatif mengajak Jen berkenalan serta berbincang. Di sini diketahui juga mereka ternyata ada dalam satu pesawat yang sama. Tak hanya itu, Jen dan Paul juga dapat kursi yang berdampingan di pesawat. Mereka pun akhirnya kembali terlibat dalam perbincangan hangat. Saat pesawat sudah mengudara, tampak Paul yang sedang tertidur. Jen kemudian terlihat menulis surat, yang ternyata surat itu ditujukan untuk Paul. Jen mengatakan bahwa ia berterima kasih kepadanya karena telah menjadi teman bicaranya untuk yang terakhir kalinya. Setelah selesai, ia kemudian menyelipkan surat itu di saku milik Paul. Kemudian terlihat Jen mulai berjalan ke toilet untuk melakukan aksinya. Ia lalu mengeluarkan obat-obatan yang dicurinya di apotek malam itu. Tanpa diduga, sebuah goncangan besar terjadi di pesawat dan tambah besar hingga membuat Jen pingsan. Ternyata pesawat yang ditumpanginya mengalami kecelakaan dan terjatuh di sebuah pegunungan bersalju. Beberapa saat kemudian, Jen pun tersadar. Menyadari pesawatnya mengalami kecelakaan, ia pun segera keluar. Di sana ia menemukan begitu banyak korban yang tewas dan sekarat. Sesaat berlanjut, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang sedang meminta pertolongan, yang ternyata itu adalah Paul.
Karena dingin dan derasnya salju, mereka berdua lalu menuju ekor pesawat dan menjadikannya tempat berlindung. Di sana, Paul memeriksa tubuhnya dan mendapati kalau tulang rusuknya telah patah. Namun karena tidak ada yang bisa dilakukan, mereka pun hanya bisa saling menghangatkan dari dinginnya salju. Keesokan harinya, Jane keluar dan melihat kondisi sekitar. Jane sangat kaget ketika melihat begitu banyak jasad yang berkelimpangan di sana. Tak lama kemudian, Paul lalu mengajak Jane untuk pergi dari tempat itu. Karena kalau tidak, mereka akan mati kedinginan oleh badai salju, kata Paul. Jane yang depresi lalu menolak ajakan Paul. Ia mengatakan bahwa ia rela mati di sana sendirian. Lalu tampak Jane kembali ke ekor pesawat tersebut dan di sana ia menemukan sebuah pecahan kaca yang kemudian disimpannya. Terlihat lagi Paul yang kembali membujuk Jane. Ia terus berusaha menyadarkan Jane dan memaksanya untuk segera berkemas. Karena Paul terus memaksa, yang pada akhirnya Jane pun berubah pikiran dan ikut bersama Paul. Kini mereka mulai berjalan menyusuri dinginnya salju. Lanjut setelah lama berjalan, tiba-tiba mereka menemukan sebuah jalan buntu. Dan karena tidak ada jalan lain, Paul lalu mengajak Jane untuk menuruni tebing tersebut. Jane pun sempat ragu untuk ikut, namun akhirnya mereka pun mulai menuruninya. Terlihat jalan yang mereka tempuh semakin curam dan benar saja akhirnya terhenti di tebing yang tidak ada jalan keluarnya. Sesaat terlihat sebuah pohon besar di situ. Lalu Paul mempunyai ide untuk melompat ke atasnya. Ia juga meyakinkan Jane untuk mengikutinya. Melihat Paul yang telah melompat, Jane pun tidak ada pilihan lain selain ikut juga melompat. Beruntungnya mereka akhirnya berdua berhasil selamat. Ketika Paul menolong Jane di bawah, ia sempat menemukan sebotol obat milik Jane dan Paul mulai bertanya-tanya atas itu. Jane lalu menjawab kalau obat itu adalah bagian rencananya untuk melakukan bundir waktu di pesawat. Paul yang penasaran lalu memaksa Jane untuk mengatakan yang sejujurnya. Namun akhirnya ia tidak mau berdebat dan kembali mengajak Jane untuk meneruskan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah gua dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Tapi sesaat tiba-tiba terjadi longsor salju. Dan malangnya Jane terkena longsoran itu yang membuatnya tertimbun. Paul lalu bergegas menyelamatkannya. Ia terus berusaha sekuat tenaga menggali tumpukan salju di tempat terakhir ia melihat Jane. Dan akhirnya Paul pun berhasil menemukannya. Walaupun dalam keadaan pingsan, dengan segera Paul lalu membawa Jane masuk ke dalam gua. Beberapa jam berlalu, akhirnya Jane tersadar. Ia lalu berterima kasih kepada Paul karena telah menyelamatkannya. Dalam obrolan, Paul mengatakan bahwa ia sebenarnya menyukai Jane sejak pertemuan pertama mereka di bandara. Ia bahkan sengaja menukar tiket pesawat agar bisa duduk di sebelah Jane. Melihat Paul yang begitu tulus kepadanya, Jane pun akhirnya menceritakan tentang traumatis yang dialaminya selama ini. Mendengar itu pun, Paul hanya bisa terdiam dan berusaha mengerti. Seiring waktu berjalan, Paul kemudian merasakan sakit pada tulang rusuknya yang patah itu. Hal itu membuatnya mulai putus asa. Di sini situasi menjadi terbalik, di mana Jane lah yang kali ini memberikan semangat kepada Paul, bahwa mereka bisa keluar dari gua itu dengan selamat. Keesokan harinya, badai telah berlalu dan cuaca tampak cerah. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan meskipun Paul yang masih dalam keadaan terluka. Langkah demi langkah terus mereka tempuh dengan penuh perjuangan. Paul mengatakan mereka harus segera sampai di lembah agar bisa melihat sungai. Dan biasanya sungai tersebut akan mengarahkan mereka ke pemukiman warga. Hingga sampailah mereka di suatu titik di mana Paul akhirnya melihat area sungai. Tapi karena tidak hati-hati, Paul pun terjatuh hingga mengalami patah tulang pada kakinya. Jane pun segera bergegas ke sana berusaha menolong. Ia terlihat panik melihat kondisi rekannya itu. Kemudian ia mengambil sebuah ranting pohon dan membalut luka dari Paul. Dalam keadaan Paul yang terluka, terlihat mereka kembali melakukan perjalanan. Mereka pun terus menuruni bukit hingga di sore hari. Di sana mereka kemudian memutuskan kembali beristirahat serta bermalam juga. Di malam hari, Jane mengatakan bahwa ia sangat bersyukur bisa mengenal Paul karena ia mulai merasakan arti dari sebuah perjuangan hidup dan dirinya pun bertekad akan lebih menghargai atas hidupnya sendiri. Lanjut di pagi hari esoknya, terlihat mereka kembali melanjutkan perjalanan.
Tapi kali ini kondisi Paul terlihat mulai memburuk dan tidak kuat lagi untuk berjalan. Di sana, Paul lalu meminta Jane agar melanjutkan perjalanannya sendirian. Dengan penuh haru, Jane lalu mengatakan bahwa ia mencintai Paul dan tak akan meninggalkannya di sana sendirian. Tapi Paul mengatakan bahwa Jane harus tetap hidup apapun yang terjadi. Paul juga berpesan jangan pernah menyalahkan dirinya sendiri jika nanti Paul meninggal di sana. Dengan berlinang air mata, Jane pun terpaksa meninggalkan Paul di sana untuk mencari bantuan. Selama perjalanan, Jane kembali mengalami masalah. Ia dihadang oleh seekor serigala yang berusaha memangsanya. Beruntungnya, Jane selamat berkat pecahan kaca pesawat yang dibawanya waktu itu. Dengan tangan yang terluka, Jane kembali terus berjalan menyusuri hutan. Dan tak lama berselang, ia kemudian berhasil menemukan sungai dan akhirnya berhenti di tengah jalan raya. Ia pun pingsan di sana. Jane akhirnya berhasil diselamatkan. Saat di rumah sakit dalam keadaan setengah sadar, Jane terus menyebut nama Paul dan meminta tim SAR agar segera menyelamatkannya. Beberapa hari kemudian, Jane pun tersadar dan terlihat sang ibu sudah berada di sampingnya. Dalam pembicaraan mereka, Jane lalu menanyakan keadaan Paul yang telah ditinggalkan di gunung itu. Bersyukurnya Paul juga akhirnya selamat, kata ibunya. Sang ibu juga memberikan sebuah surat yang ditulis oleh Paul selama ia tertinggal di gunung. Di dalam surat, Paul mengatakan bahwa ia merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan Jane, yang membuat mereka akhirnya bisa bertahan dan saling menguatkan dalam tragedi itu. Paul pun merasa bahwa itu adalah sebuah takdir untuk mereka di masa depan. Di ending story, terlihat keduanya telah pulih seperti sedia kala, dan tampak mereka ada di gunung di mana nyawa mereka waktu itu hampir melayang. Mereka pun saling menatap sembari berpelukan, dan film pun tamat.